Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam acara On Mic Kemenak Tuban Studio. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Mas Hari Magister Agama. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Mumpung ada Pak Mas Hari ini, kita tanyakan karena sebentar lagi ini kan kita memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Betul. Tentunya akan ada Ru'yatul Hilal. Nah, persiapan Ru'yatul Hilal menjelang Ramadan ini bagaimana Bapak? Oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban sebentar lagi punya gawe, yaitu sebentar lagi bulan Ramadan akan datang, tentu akan diawali Ru'yatul Hilal oleh tim BHR Kabupaten Tuban. Ya. Persiapan yang saat ini kami lakukan, kami melaksanakan Ru'yatul Hilal bersama tim BHR dan seluruh undangan yang saat ini sudah kami luncurkan undangannya, itu berdasarkan surat edaran dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur ya, tentang Pak, ya? Ru'yatul Hilal awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah. Dalam surat edaran dari kantor wilayah tersebut, satu, kita diminta untuk berkoordinasi dengan pengadilan agama, dengan ormas, dengan instansi terkait, dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk melaksanakan Ru'yatul Hilal secara bersama-sama. Nah, dalam edaran itu sudah ditentukan untuk pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Ramadan itu nanti akan kami laksanakan pada tanggal 22 Maret tahun 2023. 22 Maret, berarti ya. Hari apa itu Bapak? Hari Rabu. Hari ya? Rabu. Baik. Kemudian untuk awal Syawal itu nanti akan kami laksanakan tanggal 20 April tahun 2023. Dan untuk awal Dzulhijjah itu nanti akan kami lakukan tanggal 18 Juni tahun 2023. Juni, baik. Lokasi Ru'yatul Hilal Kabupaten Tuban ini kan sudah punya menara yang cukup megah, ya. Atas bantuan dari pemerintah daerah. Itu nanti lokasi Ru'yatul Hilal tim BHR ini akan menuju di Menara Ru'yatul Hilal Desa Banyurip, Kecamatan Senori. Ya, Kecamatan baik. Senori sebagaimana yang kita gunakan tahun-tahun sebelumnya. Baik. Kemudian perlu saya sampaikan juga dari hasil Ru'yatul Hilal awal Ramadan yang rencananya nanti akan kami lakukan tanggal 22 Maret, itu nanti hasilnya saat itu juga akan diminta untuk melaporkan ke Direktorat Urais dan Pembina Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui bidang Urais Kanwil Provinsi Jawa Timur. Itu sebagai bahan isbat Menteri Agama untuk menentukan awal Ramadan. Siap. Demikian dari persiapan lah. Iya. Banyak undangan Pak ya, dan melibatkan berbagai organisasi masyarakat. Iya. Kalau tidak salah ada mahasiswa juga Pak ya. Iya. Biasanya dari perguruan tinggi, dari sekolah-sekolah formal maupun non formal itu mengajukan kepada kami di Kementerian Agama untuk ikut bersama-sama melaksanakan Ru'yatul Hilal. Tetapi dari Kementerian Agama secara formal, sebagaimana himbauan dari surat kanwil tersebut, itu kami sudah meluncurkan beberapa undangan. Yang pertama kepada tim BHR Kabupaten Tuban. Itu ada beberapa orang yang ahli dalam pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Kemudian Ketua MUI Kabupaten Tuban. Kemudian dari Kabakesra Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, ada Kapolres, Dandim 0811, ada Ormas NU Muhammadiyah, ada dari BMKG, Kepala KUA se-Kabupaten Tuban, penyuluh fungsional se-Kabupaten Tuban, kemudian yang
tidak kalah penting Muspika, seluruh Muspika Kecamatan Senori sebagai lokasi itu nanti juga kami undang untuk kita libatkan bersama-sama. Kemudian pimpinan-pimpinan pondok pesantren terdekat di Senori itu. Berarti lengkap sekali Bapak ya. Terus mau nanya ini Bapak, selama melakukan Rukyatul Hilal di Desa Banyurip Kecamatan Senori itu sudah berapa kali melihat hilal? Nah, terkait keberhasilan Rukyatul Hilal di Menara Rukyatul Hilal itu tidak terhitung, sudah sering sekali ya. Berarti lokasinya kan berarti bagus itu ya, strategis. Lokasi Menara Rukyatul Hilal yang ada di Desa Banyurip Kecamatan Senori ini memang strategis dan memenuhi syarat, dan lokasi menara ini sudah kami daftarkan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Di puncak bukit Pak ya itu ya. Di puncak bukit. Apalagi tim BAR Kabupaten Tuban ini juga punya alat yang cukup canggih. Oh iya, teropong itu ya. Teropong yang bisa terkoneksi dengan laptop itu ya. Dengan laptop lah. Ini juga bantuan dari pemerintah Kabupaten Tuban. Terima kasih. Inggih, luar biasa. Bapak, kemudian kira-kira kapan awal dan akhir Ramadan? Apakah ada kemungkinan berbeda? Begini, untuk menjawab kira-kira kapan awal Ramadan kemudian akhir Ramadan, artinya awal Syawal, itu kita harus berbicara tentang ilmu falak. Iya, kita harus berbicara ada ilmunya ilmu tersendiri falak. Ya. Itu tidak asal melihat ilmu terkait dengan Rukyatul Hilal. Nah, untuk mengetahui awal dan akhir Ramadan itu sangat tergantung pada kondisi hilal secara astronomis. Ada tiga data Bu yang perlu diketahui secara astronomis. Yang pertama, untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal maupun awal-awal bulan Hijriah yang lainnya. Ini tiga data ini harus diketahui. Yang pertama, konjungsi geosetrik atau ijtima, yakni peristiwa ketika nilai bujur ekliptika bulan sama dengan nilai ekliptika matahari dengan diandaikan pengamat berada di pusat bumi. Itu ya. Yang kedua tentu tinggi hilal. Ini sangat menentukan sekali tinggi hilal ini. Tinggi hilal ini merupakan jarak sudut antara piringan bawah hilal dengan garis ufuk barat yang terbentuk saat matahari terbenam di tempat pengamatan. Jadi pengamatan di menara Rukyatul Hilal nanti itu. Dan yang ketiga adalah elongasi bulan. Elongasi bulan ini jarak sudut antara pusat piringan bulan dengan pusat piringan matahari yang terbentuk saat matahari terbenam di markas tempat pengamatan. Nah, begini, berdasarkan tiga data ini, kemudian berdasarkan hisab kontemporer dengan mengambil tempat di Menara Rukyatul Hilal Desa Banyurip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, data astronomi awal Ramadan 1444 Hijriah itu sebagai berikut. Ijtima atau konjungsi terjadi pada hari Rabu Pahing. Jadi jadi ijtimanya itu nanti pas kita melaksanakan Rukyatul Hilal hari Rabu Pahing. Itu sekitar jam berapa, Pak? Apanya? Rukyat. Kita mulai merukyat. Kita mulai rukyat itu mulai jam berapa? Oh, kalau tim berangkatnya insya Allah nanti jam 14. Tapi siap di sana? 2. Siap di sana ya jam 4. Jam 4 ya. Jam 4 jam 5 lah. Ijtima atau konjungsi terjadi pada hari Rabu Pahing tanggal 22 Maret tahun 2023 pukul 00.27 waktu Indonesia Barat. Tinggi hilal. Nah, ini sangat penting. Tinggi hilal geosentris saat matahari terbenam. Saat matahari terbenam pada hari Rabu Pahing tersebut itu pukul 17,43 menit waktu Indonesia Barat di lokasi pengamatan ini, lokasi pengamatan di Menara Rukyatul Hilal itu tinggi hilal itu sudah 08,20 derajat. Bisa diperkirakan ya Pak ya. Jadi sudah sangat tinggi sekali. Oh, berarti potensi kelihatan gitu ya. Potensi sangat kelihatan meskipun tanpa alat. Kalau sudah 08,40
Potensi 24 asal derajat. tidak kena mendung ya Pak Iya, ya. asalkan tidak ada mendung. Terhalang mendung. Iya, meskipun tinggi tapi kalau mendung dan Sama hujan saja. sama saja jika Betul, tertekan. betul. Sedangkan sudut elongasinya adalah sebesar 09,55 derajat. Ini hilalnya sudah sangat tinggi sekali. Oh gitu ya, siap. Nah, dari 3 data astronomi tersebut dapat dipastikan Mbak, bahwa 1 Ramadan tahun 2023 Masehi bertepatan dengan 1444 Hijriah, awal Ramadan akan jatuh pada hari Kamis Pon. Kamis Pon ya. Kamis Pon itu tanggal 23 Maret tahun 2023. Siap. Iya. Jadi 08,24 tinggi hilal itu ini sudah masuk kriteria neomabim. Neomabim istilahnya ya. Apa neomabim itu? Neomabim itu adalah musyawarah menteri-menteri agama Brunei, lintas Indonesia, negara ya Pak ya. Malaysia, Singapura, atau sudah memenuhi kriteria Imkanur Ru'yah yang baru, yakni 3 derajat untuk tinggi hilalnya dan 6,4 derajat untuk elongasinya. Dengan demikian, iya. bisa dipastikan nanti awal Ramadan baik NU maupun Muhammadiyah itu akan memulai bersama-sama. Awal Ramadan bersama-sama. Alhamdulillah, semoga. Iya. Nah, kemudian kami jelaskan akhir apa ini Mbak? Akhir Ramadan. Ya. Akhir Ramadan itu berarti awal Syawal. Ya, data astronomi akhir Ramadan 1444 Hijriah untuk lokasi yang sama pengamatannya nanti rencananya tanggal 20 April nanti di Menara Ru'yatul Hilal Desa Banyurip Kecamatan Senori. Itu kami jelaskan sebagai berikut. Jadi ijtima atau konjungsi itu terjadi pada hari Kamis Legi. Kamis Legi. Tanggal berapa Pak? Tanggal 20 April tahun 2023. 20 April ya. Ini pada pukul 11. Ini berdasarkan hitungan ya? Iya, berdasarkan hisab. Pada pukul 11,16 menit waktu Indonesia bagian barat tinggi hilal. Nah, ini tinggi hilal pada saat hari Kamis Legi 20 April tahun 2023 itu saat matahari terbenam pada hari tersebut di lokasi pengamatan adalah 01,58 derajat. Jadi masih tipis ya Pak ya, masih tipis, karena masih kurang sedikit. dari angka 3 tadi ya Pak ya. Yang belum memenuhi syarat neomabim tadi itu. Kalau neomabim tadi kan lintas negara ASEAN tadi kan 3 ya. derajat minimal. Betul. Sedangkan sudut elongasinya adalah 01,5 derajat. Siap. Sehingga bisa dimungkinkan nanti untuk awal Syawal ini nanti akan ada perbedaan. Untuk awal Syawalnya, tapi untuk awal Ramadannya insya Allah bareng nganten nggih. Siap. Nah, kenapa kok awal Syawal nanti berbeda? Ya. Sebab kriteria wujudul hilal ini sudah menetapkan tanggal 1 Syawal adalah hari Jumat Pahing. Gitu. Jumat Pahing 21 April tahun 2023 dengan jumlah hari bulan Ramadan hanya 29 hari. Iya. Hal inilah yang kemudian jauh-jauh hari pengurus pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid dalam maklumatnya yang tertuang nomor 1 garing MLM garing 1.0 garing huruf E garing 2023 telah menetapkan Idul Fitri 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 21 April tahun 2023. Seperti itu. Ini maklumat saudara-saudara kita Muhammadiyah. Sudah jelas ya Pak sudah ya. Jelas. Sudah jelas ditentukan dari sebelumnya. Karena berdasarkan kriteria wujudul hilal. Iya. Tapi untuk neomabim itu musyawarah menteri-menteri agama yang saya sebutkan tadi
Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, yang diikuti sebagian besar organisasi Nahdlatul Ulama berdasarkan parameter barunya, ini masih belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat. Siap. Artinya ketika tanggal 20 April tahun 2021 Riyadul Hilal itu kemungkinan kecil akan bisa melihat. Begitu. Sehingga karena berdasarkan parameter barunya 3 derajat, kemudian 6, sekian persen itu masih jauh, Pak. Masih jauh. Ya. Masih belum bisa jauh dari ketentuan dari parameter barunya tadi itu. Dan kemungkinan besar, masih kemungkinan besar Neomabim yang diikuti oleh warga Nahdien melalui sidang isbatnya itu kemungkinan besar, Mbak. Ini akan menetapkan tanggal 1 Syawal itu hari Sabtu Pon tanggal 22 April tahun 2023. Tapi tetap jelas menunggu ya. Jumlah hari ya 30 hari. Namun demikian kepastian semua hal yang saya sampaikan di atas itu kita masih tetap dianjurkan menunggu hasil sidang isbat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Siap. Terakhir ini Pak, ada harapan-harapan selaku Kasibimas ini mungkin? Ya, kami selaku Kepala Seksi Bimas Islam mewakili Bapak Kepala Kantor, Bapak Dr. Haji Munir M. Hum yang saat ini mengikuti kegiatan Diklat pelatihan petugas. Pelatihan petugas yang ada di Asrama Haji Surabaya. Perlu saya sampaikan harapan bahwa mudah-mudahan tim kami, tim BHR bersama seluruh undangan yang kira-kira nanti ada 100 lebih. Masya Allah, banyak sekali yang tumplek-blek di Menara Riyadul Hilal Desa Banyurip itu harapannya ya karena sudah 8 derajat sekian, mudah-mudahan tim nanti berhasil melihat ru'yah. Asal tidak ada mendung yang menghalangi. Ya, berhasil melihat hilal yang kemudian hasil itu akan saya sampaikan ke Jakarta, ke Kementerian Agama melalui bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan kalau tim itu, Mbak Prahum, kalau berhasil melihat hilal, ini sebuah kebanggaan sendiri. Puas gitu ya. Iya, artinya tim dari Kabupaten Tuban, tim BHR maksud saya dari Kabupaten Tuban ini bisa membantu pemerintah untuk penetapan awal Ramadan maupun awal Syawal maupun awal Dzulhijjah. Ini kebanggaan. Iya. Kemudian harapan yang kedua, harapannya ya puasa nanti bisa bareng. Siap. Dan insya Allah bareng kalau awal puasanya. Sudah jelas ya. Iya. Lah harapannya meskipun di hitungan hisab itu nanti akan berbeda. Beda. Tentunya selaku tim harapannya ya masih berharap mudah-mudahan hari raya Idul Fitri nanti bisa sama. Siap. Semuanya itu nanti kita masih menunggu hasil isbat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Iya, terima kasih Mas Heri. Iya, barangkali itu sedikit karena keterbatasan waktu yang dapat saya sampaikan. Iya. Mudah-mudahan semua ini bisa difahami. Siap. Meskipun nanti misalnya hari raya itu tidak bareng karena punya kriteria-kriteria tersendiri. Tetap harus saling toleransi Pak ya, saling menghargai, saling memahami. Saling memahami, toleransi, dan yang terpenting hari raya harus tetap semarak, penuh kekeluargaan. Itu harapan kami semua. Sehingga semuanya baju baru yang dibeli bisa dipakai bersama-sama juga. Baik. Pemirsa, demikian tadi obrolan kami yang sangat menarik dengan Kasibimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di On Mic.
on mic. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama, Bapak.